datang di acara ini. Gimana menurutmu? Bersama saya Tika dan dua bintang tamu kita. Yang di sebelah kiri saya ada Mas siapa? Mas Bayu, newe-newe. Dan saya Jessica New Generation. baik, di sini kita akan berdiskusi dan memberikan sudut pandang kita tentang berita yang lagi hangat baru-baru ini. Baik, langsung masuk ke berita pertama. Di sini ada Yogya gencar terbitkan pengamen Malioboro, terutama yang mabuk. Pihak UPT pun mengaku sudah bergerak untuk memantau dan menindak sebagai pengamen yang meresahkan ini. Mereka biasanya banyak beroperasi pukul 16.00 WIB ke atas. Kami sudah mulai tingkatkan intensitas operasi untuk memantau pergerakan pengamen ini, terutama saat akhir pekan dan libur panjang, kata Ekwanto. Ekwanto menambahkan pihaknya tak segan untuk mengusir para pengamen yang dinilai merasakan seperti bekerja sambil mabuk dan mengarah ke pemerasan. Menurut kalian tanggapan untuk kasus ini apa sih? Ya, kalau tanggapan gue ya ngamen sih nggak apa-apa, soalnya kan dia juga kerja kan, kerja menghibur orang-orang ya kan. Mereka juga pasti hidup di jalanan juga. Yang seharusnya nggak dilakukan sama mereka ya itu mabuk, kayak malak. Nah itu nggak usah. Tapi kalau buat ngamennya itu nggak apa-apa. Soalnya itu kan juga karya mereka buat menyampaikan kepada masyarakat umum dan mendapatkan nafkah dari situ, gitu aja sih. Tapi kan ada juga sekarang pengamen yang kayak udah nyanyi nih ibaratnya atau apalah, dia itu kayak maksa kita buat ngasih gitu. Ada, itu Ya. namanya pemalakan yang tadi gue bilang. Iya. Baik, langsung masuk ke berita yang kedua. Di sini ada status pandemi akan diubah menjadi endemi. Menurut informasi dari berbagai portal berita nasional, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi pada 2023. Nah, di sini tanggapan kalian atas perubahan dari yang tadinya COVID jadi endemi itu gimana sih? Oke, kalau kata gue, bagi gue dan kata hati gue, endemi itu bagus ya bagi kita ya, apalagi terutama bagi masyarakat Indonesia, karena yang tadinya kita sulit untuk keluar rumah, sulit untuk bermain sama teman-teman ataupun bertemu keluarga ya. Jadi kita tuh jadi gampang lagi, udah kayak normal kembali lah, kayak sebelum adanya COVID kan. Jadi kayak ya udahlah bebas mau ngapain aja gitu. Kayak nggak perlu ada yang ditakut-takutin lagi, kayak aduh gua takut keluar rumah nih karena ada virus-virus gak jelas. Nah kayak gitu, jadi lebih bebas aja hidup lu, kayak waktu normal-normal sebelum ada virusnya aja. Udah gitu doang dari gua. Oke, dengan adanya endemi ini kan kita bisa memudahkan kegiatan kita yang di luar ruangan kan. Jadi untuk Kak Jessi ini atau Kak Bayu, kalian punya rencana nggak sih buat kedepannya kalau semisal masa endemi pada 2023 ini diresmikan? Sebenarnya sih ada rencananya, itu pengen keliling dunia gitu. Udah mau ke luar negeri gitu kan. Sebelum pandemi juga kan sebenarnya udah pada ini kan, udah pada bisa ke luar negeri, tapi tetap aja gitu harus pakai masker, dijaga ini. Tapi kalau sekarang kan udah bebas nih, jadi kita kayak udah bisa kemana-mana gitu. Kak Bayu? Kalau dari gua, adanya endemi ini tujuan gua mau ngapain gak ada, karena ya gini-gini aja hidup sebenarnya. Gue mau pandemi mau nggak pandemi juga tetap aja gini-gini juga. Mau ada pandemi gue tetap keluar, nggak ada pandemi juga tetap keluar. Main nongkrong juga sama aja. Ya udah sih gitu aja. Nggak ada tujuan lain. Ada sih tujuan lain kayak menambah lokasi-lokasi baru untuk mencari teman aja sebenarnya. Emang nggak pengen apa yang kayak yang lagi tren tuh sekarang, Apa? yang di highlight Instagram, ada Jepang, Korea kayak gitu-gitu, nggak pengen. Ntar gue ada duit baru gue ke Jepang. Kalau gue belum ada duit gue nggak bakal ke Jepang, ingat itu. Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Kita langsung ke kasus ketiga. Kereta cepat Jakarta-Bandung tembus kecepatan 220 km per jam. Akan beroperasi pada Agustus 2023. Tanggapan kalian tentang kasus ini apa sih?
Ya bagus sih kalau itu, karena kan biar cepat nih dari Jakarta ke Bandung nih. Kalau misal nih ke gua kan dari Medan nih, dari Jakarta dari Jakarta ke Medan kan belum ada kereta api, jadi mudahan gitu. Jadi biar lebih cepat gitu. Kalau dari udara kan agak-agak mehong ya say. Oke, kalau dari gua kereta cepat Jakarta Bandung itu bisa mempercepat perjalanan dari Jakarta ke Bandung yang biasanya naik mobil atau naik motor itu bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin lebih dari itu. Ini cuman berapa menit atau berapa jam lah, sejam lah. Dan kecepatannya juga 240 km tadi ya. Iya. Tuh kenceng, bisa buat nyawa kalian melayang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Di sini ada aksi remaja di Sukabumi acungkan senjata tajam viral. Polisi amankan 7 pelaku. Apa sih tanggapan kalian tentang berita ini? Oke, tanggapan gua tentang yang bawa senjata tajam ya. Ya. Gua nggak tahu kasus mereka apa, asal-asal dia todong pakai senjata itu apa. Mungkin karena mereka gabut atau gimana, atau mungkin biar mereka tenar disebut jagoan segala macem. Enggak sih kalau kata gue. Kalau nakal ya udah nakal aja gitu. Gak usah lu merugikan orang lain, merugikan orang sekitar lu gitu. Kayak buat apa sih lu nodongin senjata gitu? Ya ibarat tawuran aja lah. Kayak gitu kan merugikan banyak orang kan. Nutup jalan lah, ngerusakin fasilitas yang ada di jalan, fasilitas umum. Motor-motorin jalan dengan batu lah segala macem, itu nggak banget kalau kata gue. Tapi kan ada juga yang kayak kalau kenakalan ini kan termasuk banyak nih ya. Kalau yang nodongin ini nih pasti ada sebab mungkin ya yang kita nggak tahu sebab akibatnya apa gitu. Yang pasti yang kayak tadi aja, pasti yang apa yang kayak dibilang biar jagoan gitulah. Pokoknya ya di lain sisi mereka misalkan ada masalah dengan orang lain, seharusnya ya mereka kan selagi bisa ngomongin dengan cara baik-baik dengan kepala dingin, buat apa mereka nodongin senjata gitu ke orang lain. Mungkin udah terlalu ini kali kebawa emosi atau apa gitu. Bisa jadi, cuman kan nggak sampai segitunya. Lagi juga kan mereka juga yang dirugikan kan. Iya, apalagi kalau mereka terkena itu kan pastinya biaya juga dong, berobat gitu. Kalau masih hidup, kalau udah mati, Ya, betul. Nah, tapi kan di sisi lain di kasus ini pasti ada oknum-oknum tertentu dong yang kayak ngejualin senjata tajam ke anak-anak yang di bawah umur gitu. Tanggapan kalian untuk mereka yang menjualkan senjata itu gimana? menjual senjata itu sebenarnya Masuk legal nggak sih? iya, ilegal. Iya, ilegal. Itu termasuk suatu yang ilegal, itu nggak boleh. Apalagi menjual barang-barang senjata tajam ataupun tumpul ke orang yang di bawah umur tuh sebenarnya nggak boleh, apalagi senjata api kan. Tuh karena nggak mungkin tiba-tiba buat ngarit kan, nggak jelas. Bisa aja ditaruh tas isinya celurit atau katana atau parang atau golok lah segala macam yang berhubungan sama benda-benda kayak gitu tuh. Tapi kan bisa aja kalau di anak ini atau ini menyangkut pautan nama orang tua atau gitu, disuruh orang tua gitu lah misalnya. Itu kan udah alasan klasik bagi gue. Kalau misalkan gue yang jual benda-benda tajam itu yang emang gue jual buat kayak buat nyawah lah, ngebon, itu kan normal kan, dibanding buat tiba-tiba anak-anak misalkan yang masih di bawah umur datang, bang beli golok, buat apa kan, alasan gak jelas kan, buat apa beli golok tuh buat apa, nggak mungkin dia tiba-tiba beli golok buat nebang sesuatu lah, pasti ada hal-hal lain gitu. Jadi sebagai penjual senjata itu harus pintar-pintar memilih pelanggan atau customer gitu-gitu ya? Iya. Sebelum kalian menjual tuh kalian menilai dulu untuk apa benda ini dia beli sebelum kalian terima duit dari orang tersebut. Terima kasih atas tanggapan kalian. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Kalian tahu nggak sih kasus yang lagi viral akhir-akhir ini
Apa? Yang tentang ini tes kejujuran di NTT. Iya, tahu. Tahu kan? Iya. Tanggapan kalian tentang kasus itu apa sih? Lu dulu, Jess. Apa? Boleh, gua dulu. Ya udah. Kalau menurut gue itu sebenarnya bukan termasuk tes kejujuran ya, tapi kayak gimana ya? Itu kan sebuah konten nih. Nah, tes kejujuran itu dia kayak dalam sengaja buat ini ketinggalan handphone atau ngejatuhin duit lah gitu. Jadi itu sebenarnya nggak bisa ya, apalagi yang kalau yang tidak jujur nih. Yang kalau tidak jujur tiba-tiba barangnya atau uangnya diambil gitu. Tapi mereka tuh nggak ngesensor apa gitu kan, sebenarnya itu nggak boleh gitu. Jadi lebih itu mempermalukan gitu. Iya. Terus kalau yang kayak yang lagi viral yang kemarin itu gimana ya? Dia tuh sebenarnya Nggak sengaja HP-nya ketinggalan. iya, tapi dia nunggu beberapa ini. Kalau kita kan kalau nggak sengaja ketinggalan barang nih atau apa gitu, kita kan langsung bergegas ke tempat yang kita kunjungi dong. Lagi juga kan dia perginya juga naik kapal. Dan itu mungkin dia baru sadar pas sudah di kapal itu. Terus dia balik lagi, HP-nya ketinggalan, nyamperin ke warungnya itu. Terus mengatasnamakan warga NTT itu nggak jujur. Di situ salah. Seharusnya tanya dulu, Pak. Kan emang di situ dia nanya, kenapa nggak manggil kita? Kan bapak itu juga udah memberikan alasan kan, udah jauh harus dikejar pakai motor kan. Gue dengarnya sih gitu. Ya nggak seharusnya lu menjudge orang langsung kayak gitu sih. Yang tidak jujur gitu. Iya, nggak boleh yang tiba-tiba nggak jujur. Jangan kayak gitu lah. Tapi menurut kalian nih, dari konten-kontennya si Richard Theodore ini, menurut kalian kontennya tuh hal positif atau lebih ke mengundang asumsi publik yang buruk nggak sih? Kalau dari gua setengah-setengah ya, 50-50, 50-50. Ada negatifnya, ada positifnya. Kalau negatifnya dari gua tuh kayak apa ya? Negatifnya tuh kayak lu memamerkan harta. Ini dari pandangan gua doang ya. Memamerkan harta yang dia punya. Ya kayak biasalah, duit pura-pura jatuh. Kan kita nggak tahu di balik layar dia minta lagi atau enggak. Kalau positifnya ya bisa buat ngetes kejujuran orang lain juga kan. Lagi juga gitu kan, sosial eksperimen, entah itu settingan atau enggak, gue nggak peduli. Bukan urusan gue juga soalnya. Kalau gue sih, gue nggak tahu si Richard ini kayak gimana konten-konten dia juga gue nggak tahu, nggak pernah lewat di beranda gue juga. Ya gue taunya cuman yang kejadian yang ini doang, yang bilang kalau keluarga ini tuh gak jujur gitu. Jadi kalau ke konten-konten dia yang lainnya gue nggak tahu gitu. Tapi kalian setuju nggak sih kalau tes kejujuran itu harus kita ingin menyadarkan seseorang untuk jujur, tapi harus dikontenin. Kalian setuju nggak sih sama hal itu? Enggak. Kalau emang basic orang tersebut itu emang udah jujur, pasti dia bakal jujur. Gitu aja, nggak perlu kalian pancing buat orang itu berkata jujur juga. Kalau emang basic orang itu dari kecil, dari lahir buat sampai gede itu jujur, ya pasti jujur. Baik, terima kasih untuk Kak Bayu dan Kak Jessica atas tanggapannya. Dan kalian juga udah sempetin ngulangin waktu buat ke acara ini. Ya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali udah diundang. Sekali lagi ini tanggapan kita. Pendapat kita. Karena setiap orang beda-beda pendapat Ya. gitu. Walaupun omongan gue muter-muter, omongan Jessie nggak jelas, dan hostnya juga nggak jelas juga. Karena gue doang manusia paling jelas di dunia ini. Tapi Bayu semoga doang. pendapat kalian bermanfaat bagi publik ya kan. Ya. Terima kasih. Bingung gue. Makasih. Halo, bentar. Gimana nih menurut tanggapan dari kalian? Gue kurang